Hai, perkenalkan, nama saya Cornelia Crescentia Devi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, jurusan Informatika. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana perjalanan KKN mandiri saya di Desa Sinduharjo, Padukuhan Kadipuro, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Saya mengambil dua tema, yang pertama mengenai penyuluhan hindari hoax vaksinasi, dan yang kedua penyuluhan bagaimana menjadi sumber daya manusia yang cerdas berbelanja online, terlebih dengan metode COD atau Cash on Delivery. Selamat menonton! Membangun sumber daya manusia yang cerdas berbelanja online. Perlu kita ketahui, ketika pandemi terjadi, semua hal berubah, terlebih kebiasaan kita berbelanja. Banyak dari kita merubah kebiasaan berbelanja offline menjadi online, terlebih dengan metode COD ini. Maksudnya, pembeli melakukan pembayaran dengan uang tunai ketika barang dikirim dan tiba di tujuan. Karena metode ini meningkatkan tingkat kepercayaan calon pembeli terhadap reputasi penjual, selain itu, pembeli juga dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sehingga terhindar dari penipuan. Tetapi, kurangnya edukasi mengenai metode COD dalam jual beli online, hal-hal menguntungkan tersebut justru merugikan kurir yang hanya bertugas mengantarkan paket tersebut, di mana banyak terjadi kasus ketika barang tidak sesuai dengan ekspektasi, pembeli memaki dengan kata kasar ke kurir. Karena hal tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara kerja metode COD ini. Cara kerjanya sendiri yang pertama, pembeli memesan di situs web marketplace dan meminta pengiriman di alamat yang diberikan. Pembeli tidak perlu melakukan pembayaran saat pemesanan barang dan memilih bayar saat pengiriman sebagai metode pembayaran. Setelah pesanan dilakukan, faktur disiapkan oleh penjual yang dilampirkan pada pesanan. Selanjutnya, kurir mengambil kiriman dari penjual dan mengirimkannya ke alamat yang diberikan oleh pembeli. Pembeli melakukan pembayaran ketika pengantar barang atau kurir secara tunai atau dengan kartu, karena banyak perusahaan juga menerima pembayaran dengan kartu pada saat pengiriman. Lalu, uang COD kemudian disetorkan ke akun mitra logistik. Perusahaan logistik mengirimkan jumlah tersebut ke akun penjual tepat waktu setelah dikurangi biaya penanganan. Dan yang terakhir, apabila barang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli tetaplah harus membayar kepada kurir karena hanya bertugas mengantarkan barang. Kemudian, pembeli bisa melakukan komplain kepada penjual sesuai dengan ketentuan marketplace masing-masing. Hai, untuk materi yang kedua, kalian bisa akses linknya di description box aku. Di minggu pertama, saya melakukan pencarian materi yang akan saya bawakan di KKN berlangsung, pembuatan proposal, survei lokasi, dan perizinan ke lokasi. Berikut adalah dokumentasi yang saya abadikan ketika saya berada di Desa Sinduharjo, Padukuhan Kadipuro, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY, dan melakukan perizinan kepada Bapak RT dan Pak Duku setempat. Di minggu kedua, saya melakukan pengeditan desain dari poster hindari hoax vaksinasi dan membangun sumber daya manusia yang cerdas berbelanja online. Setelah itu, karena keadaan tidak memungkinkan saya untuk melakukan penyuluhan secara offline, sehingga saya memutuskan untuk penyuluhan secara online melalui Zoom. Kegiatan KKN secara offline saya lakukan di minggu ketiga, yang dimana saya melakukan penyuluhan ke rumah Bapak Dukuh Kadipuro, dilanjutkan Ketua RW 024, dan yang terakhir saya melakukan penyuluhan di rumah Ketua RT 04. Tidak hanya itu, saya juga melakukan penyuluhan ke rumah warga yang tidak mengikuti penyuluhan secara online melalui Zoom kemarin. Di minggu yang terakhir, saya melakukan pemasangan spanduk mengenai kawasan wajib 5M. Juga melakukan pembagian stiker mengenai dilarang membuang sampah di kloset atau WC. Tidak hanya itu, saya juga melakukan penempelan poster di beberapa titik yang ada di Desa Sinduharjo. Dan yang terakhir, saya juga melakukan penyuluhan yang terakhir.
Terima kasih karena sudah menonton perjalanan KKN saya dari minggu pertama hingga terakhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Bye-bye.